Halo teman-teman, selamat datang di course PHP, di mana di sini kita akan bahas tentang PHP Composer. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri untuk berbagi konten ya soal programming di Programmer Zaman Now website, atau juga di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi langsung dengan saya, teman-teman bisa menggunakan Telegram ya. Saya sering aktif di Telegram. Atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga ada di Telegram channel. Kalau teman-teman butuh konsultasi ya, seperti misalnya mengadakan training atau konsultasi dari perusahaan, itu teman-teman bisa langsung email ke email pribadi saya di sini. Oke. Jadi ini adalah materi tentang PHP Composer, di mana ini bukan materi yang dasar lagi ya. Jadi harapannya teman-teman sudah mengerti beberapa materi yang sebelumnya sudah saya buat juga ya. Teman-teman perlu mengerti tentang PHP dasar, PHP Object Oriented Programming, lalu teman-teman juga sudah harus mengerti tentang PHP 8 ya, PHP Database, dan juga PHP Web. Nah, semuanya sudah saya buatkan juga course-nya, teman-teman bisa ikutin course yang sudah saya buat. Oke. Agendanya apa sih? Jadi agendanya lumayan banyak ya. Pertama kita akan berkenalan dengan dependensi manajemen. Jadi apa itu dependensi manajemen? Lalu teman-teman juga akan berkenalan dengan Composer ya. Lalu gimana caranya membuat project menggunakan Composer. Lalu kita akan bahas tentang autoload, repository, upload ke repository, download dari repository, dan juga masih banyak yang lainnya. Ya. Jadi materinya lumayan banyak. Dan nanti kita akan lanjut ya di materi selanjutnya. Oke, nggak usah lama-lama ya. Kita akan langsung lanjut ke materinya. Sekarang kita akan berkenalan dengan Composer. Nah, kita sekarang akan bahas dulu ya sebelum kita menggunakan yang namanya dependensi manajemen. Jadi dulu misalnya kalau teman-teman belum menggunakan dependensi manajemen, saat kita misalnya membuat aplikasi, ya entah itu PHP web ataupun PHP command line gitu ya. Nah, biasanya kita sering banget ya membutuhkan library atau framework ya. Library entah library yang kita buat sendiri atau mungkin library punya orang lain atau library open source ya. Nah, sebelum menggunakan dependensi manajemen, jikalau kita membutuhkan library atau framework, ya biasanya kita perlu download library atau framework-nya. Secara manual udah pasti ya, download dulu. Setelah kita download, ya kita akan masukkan kodenya ke dalam program kita. Jadi, misalnya di copy paste ya dari kode punya orang ya, atau punya library punya orang, atau mungkin punya kita sendiri, ke program kita. Nah, jikalau library-nya sederhana, contohnya library-nya cuma ada 1 atau 2 file ya, simple ya teman-teman, cukup copy paste yang 2 file tersebut ya. Jadi mungkin untuk mengelolanya masih dibilang mudah gitu ya. Tapi bagaimana kalau ternyata library tersebut membutuhkan library lain? Ya teman-teman misalnya butuh library A, ternyata library A itu butuh library B. Ketika teman-teman masukkan library B-nya, ternyata si B itu butuh library C gitu ya. Itu panjang banget biasanya seperti itu ya. Nah, ini kan semakin lama semakin banyak dan alhasil semakin besar ya file-file yang harus kita download. Nah, kalau misalnya tanpa dependensi manajemen, alhasil kita harus download semua library yang dibutuhkan oleh library yang kita gunakan. Jadi kalau kita hanya menggunakan A, tapi karena A menggunakan B dan C, maka kita harus download A, B, dan C. Ya. Belum lagi kita harus tahu versi berapa library yang digunakan. Contohnya saya menggunakan library A versi 1, ternyata si library A versi 1 dia menggunakan library B versi 2 gitu ya. Jadi kita harus tahu juga versi berapa yang harus kita download ya. Nah, kadang-kadang akhirnya projectnya menjadi bengkak ukurannya karena semua kodenya harus kita masukkan ke sana, dan yang pasti agak sedikit ribet kalau misalnya kita mau update library-nya. Contohnya teman-teman mau pakai library A, ternyata library A-nya mau teman-teman update nih dari versi 1 ke versi 2. Nah, itu teman-teman ketika update ke versi 2, teman-teman harus cek library A itu butuh library apa lagi gitu ya di versi 2-nya. Jadi teman-teman harus download ulang semuanya manual. Ini kalau teman-teman tidak menggunakan dependensi manajemen. Untungnya sekarang itu semuanya ya hampir semua bahasa pemrograman sudah memiliki framework atau tool untuk dependensi manajemen. Apa itu dependensi manajemen? Jadi masalah yang sudah kita bahas sebelumnya kita bisa hindari kalau kita menggunakan dependensi manajemen tool ya. Jadi sederhananya, dependensi manajemen tool ini bertugas untuk mendownload semua library yang kita butuhkan beserta library yang dibutuhkan oleh library yang kita gunakan, gitu ya. Jadi kalau teman-teman butuh library A, kita tinggal bilang ke dependensi manajemen kalau kita butuh library A. Kita tinggal sebutkan versi berapa yang kita butuhkan, contohnya versi 1 gitu ya.
Nanti dependensi manajemen itu akan mendownload semua dependensi A ya, library A istilahnya, plus semua library yang dibutuhkan sama library A. Jadi kalau library A butuh library B yang versi 2 dan butuh library C yang versi 3 gitu ya, maka dia akan download secara otomatis gitu ya. Jadi semua dilakukan secara otomatis ya oleh dependensi manajemen tool-nya. Kita tidak perlu melakukannya secara manual lagi. Nah, dan juga dependensi manajemen tool bisa download library sesuai dengan versi yang dibutuhkan secara otomatis. Jadi kalau teman-teman bilang versi 2 gitu ya, nanti dia akan cek versi 2 ini butuh versi berapa aja library yang lainnya, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau upgrade versi library-nya, contohnya dari versi library A yang versi 1 ke versi 2, itu teman-teman tidak perlu lakukan manual lagi. Jadi teman-teman tinggal bilang saya mau download versi 2 gitu ya, nanti si dependency management tool ini yang akan download semua yang dibutuhkan untuk mendukung si library versi A2 tersebut. Jadi ini adalah dependensi manajemen ya. Jadi mempermudah kita ketika nanti kita butuh library atau istilahnya sebenarnya dependensi gitu ya. Ketika kita butuh dependensi berupa library atau framework. Oke. Sekarang kita masuk ke komposernya. Jadi komposer itu adalah salah satu dependensi manajemen tool yang mungkin saat ini paling populer ya untuk bahasa pemrograman PHP ya. Komposer sendiri itu dibuatnya itu terinspirasi dari dependensi manajemennya milik NVM dan juga bundler ya. Jadi ada dependensi manajemen namanya NVM, itu Node Package Manager ya, ini punyanya Node.js, dan juga ada bundler, ini punyanya bahasa pemrograman Ruby. Jadi Composer itu terinspirasi dari dua dependensi manajemen tool itu. Jadi yang tadi saya bilang, biasanya sekarang ya, zaman now ya gitu ya, itu semuanya itu hampir semua teknologi sudah memiliki dependensi manajemennya. Nah, saat ini yang paling populer di PHP adalah Composer ya. Mungkin kedepannya suatu saat mungkin akan ada lagi yang lebih populer tapi mungkin pada saat ini ya, saat saya buat video ini yang paling populer saat ini adalah Composer. Jadi kalau teman-teman menggunakan seperti nanti mau belajar kode Igniter atau Laravel itu sampai saat ini masih menggunakan Composer. Dengan Composer kita cukup membuat nanti configuration file yang berisi dependensi yang kita butuhkan. Jadi sesimpel teman-teman nanti bikin sebuah file namanya nanti composer.json ya. Nanti kita bahas di materi tersendiri. Nanti teman-teman tinggal masukkan dependensi apa yang teman-teman butuhkan. Contohnya dependensi A, dependensi B, dependensi C seperti itu. Nanti secara otomatis Composer akan mendownload semua library yang kita butuhkan dan dependensinya. Kalau misalnya dependensi yang kita masukkan ternyata butuh dependensi lain. Jadi itu semua otomatis ya dilakukan sama Composer. Nah, kita juga bisa update versi library yang kita gunakan ya dengan mudah dengan cara mengubah versinya di file konfigurasi yang Composer JSON tadi. Jadi kalau sebelumnya teman-teman pakai versi 1, lalu teman-teman pengen upgrade ke versi 2, itu teman-teman tinggal upgrade saja dependensi library-nya, nanti otomatis Composer-nya akan mendownload dependensi yang dibutuhkan. Oke, untuk detailnya websitenya ada di sini, namanya Get Composer, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini websitenya lumayan sederhana ya. Saat saya buat videonya, saat ini versi yang paling terbaru adalah versi 2.0.13 ya. Nanti kita akan bahas. Oke. Jadi kurang lebih konsepnya seperti ini ya. Jadi nanti kita saat bikin project ya, biasanya kan kita bikin project dalam bentuk folder ya. Satu folder ini. Nanti dalam folder ini kita akan buat yang namanya composer.json. Jadi kita cukup bikin satu file aja. File ini nanti digunakan oleh si Composer. Jadi nanti kalau di sini adalah aplikasi Composernya, nanti Composer yang pertama akan baca dari Composer JSON, ya. Nanti dia akan baca dari Composer JSON library apa yang dibutuhkan, seperti itu, nanti versi berapa dan sebagainya. Nanti dia akan download dari repository. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail tentang repository. Jadi intinya adalah repository itu tempat source code dependensinya itu disimpan, ya. Nah, nanti setelah baca, contohnya saya butuh A, B, dan C gitu ya library-nya. Nanti Composer akan download dari repository ya, library A, B, dan C. Nah, habis itu dia akan di-download kemana? Nanti dia akan di-download ke dalam folder yang namanya vendor. Jadi nanti secara otomatis di dalam project kita ya, akan dibuatkan satu folder namanya vendor. Nah, semua library yang dibutuhkan akan otomatis dimasukkan ke dalam vendor tersebut. Jadi secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu download secara manual satu per satu. Jadi cara kerja Composer sebenarnya sederhana ya. Jadi seperti ini cara kerjanya ya, dan nggak ada yang aneh-aneh. Jadi harusnya teman-teman nanti bisa dengan mudah mengikuti ini walaupun sebelumnya mungkin belum pernah menggunakan dependensi manajemen.
Oke, sekarang kita akan menginstal dulu komposernya ya. Untuk menginstal Composer, teman-teman cukup download binary file komposernya ya, ada di sini di websitenya composer getcomposer.org ya /download. Ini teman-teman silahkan buka saja di sini ya. Nah, ini ada banyak cara sebenarnya menginstalnya. Saya rekomendasikan teman-teman download binary filenya ya. Nah, di sini di bagian bawah sini. Jadi ini harusnya bisa digunakan untuk semua sistem operasi ya. Contohnya misalnya teman-teman silakan download yang 2013 contohnya. Saya akan download ya. Saya simpan ke desktop. Dia extensionnya var ya, PHAR ya. Jadi composer.var. Nah, ini sekitar 2 mega selesai. Jadi ini harusnya di semua sistem operasi ya, sama ya. Nah, selanjutnya ya, kalau teman-teman sudah mendownload ya, teman-teman bisa install. Caranya sangat sederhana ya. Kita cukup download binary file yang tadi ya, sudah. Lalu teman-teman masukkan ke dalam direktori bin ya, nama foldernya bin di PHP ya. Ini mirip kayak tutorial yang pernah saya bahas di PHP dasar ya, menginstal path-nya si PHP ini. Jadi teman-teman cukup masukkan ke sana ya, nanti secara otomatis composer.var-nya itu otomatis bisa diakses dari terminal ya, karena sebelumnya kita sudah setting path-nya ya. Atau kalau teman-teman mau terpisah path-nya silakan aja ya, teman-teman pisahkan path-nya misalnya untuk komposer. Tapi artinya apa? Artinya teman-teman harus masukkan lagi ke dalam path-nya si sistem operasinya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lupa, teman-teman bisa flashback lagi ya, ikutin tutorial saya tentang PHP dasar, di sana sudah saya jelaskan ya. Nah, kalau teman-teman sudah menginstalnya, komposernya ya, ke dalam path-nya, nanti secara otomatis teman-teman bisa mengetikkan composer strip version. Cuma composer ini kan extensionnya var ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan Mac atau Linux, teman-teman harus hapus extension .var-nya nih, harus dihapus. Kalau di Windows, teman-teman ganti dengan BAT ya, BAT ya. Jadi teman-teman harus ganti dengan BAT ya, BAT. Oke. Jadi di sini kita akan coba ya. Jadi saya akan coba. Tadi kan kita sudah download ya di desktop ya. Ini composer.var ya. Saya akan pindahkan ya. Kebetulan saya menginstalnya di application, di SAM ya. Lalu di bin ya, di sini ada bin. Nah, di sini kebetulan saya sudah menginstal sebelumnya, ada file namanya composer ya. Di sini composer, nah sudah ada composer ya. Jadi saya hapus extension .var-nya ya. Kalau di Mac atau di Linux teman-teman silakan hapus extensionnya. Kalau di Windows teman-teman ganti. Jadi BAT. Ini saya pindahkan ke sini. Oke. Nah, ini ya. Composer.var. Kalau misalnya teman-teman ada di Windows, teman-teman ganti menjadi BAT ya. Seperti ini. Jadi use BAT. Kalau teman-teman misalnya menggunakan menggunakan Mac atau Linux, itu teman-teman hapus ya. Jadi composer saja. Ini contohnya yang lama saya hapus dulu. Ini saya ganti ya. Menjadi composer. Oke, remove. Nah, selesai ya, composer. Nah, setelah selesai, ini defaultnya kalau teman-teman menggunakan Mac atau menggunakan Linux, dia tidak executable ya, kecuali kalau teman-teman menggunakan Windows, extension .bat gitu ya, itu otomatis langsung bisa di-execute ya dari terminal. Tapi kalau di Mac atau di Linux nggak bisa. Teman-teman harus jadikan file ini bisa di-execute. Caranya tinggal update ya chmod-nya. Jadi kita akan masuk dulu application ke SAM bin ya. Lalu saya tambahkan chmod ya, plus X ya, biar bisa di-execute ya, composer, seperti ini. Ini kalau misalnya di Mac ya, saya ulangi di Mac atau di Linux. Selesai ya, udah selesai, berarti sekarang kita bisa ya, menggunakan si script composer. Oke, saya masuk dulu ke home contohnya. Saya clear, jadi kita gunakan seperti yang di slide caranya ya, gunakan composer -- version untuk mengetahui versi composer yang kita gunakan. Jadi composer -- version. Nah, sekarang keluar ya. Jadi versi composer yang saya gunakan adalah versi 2013 ya. Jadi sekarang kita sudah berhasil menginstal composer. Jadi sederhana banget ya. Teman-teman silakan download file composer.var-nya, tinggal teman-teman masukkan ya ke dalam direktori bin di PHP-nya ya, yang sudah disetting path-nya seperti di tutorial PHP dasar. Kalau misalnya di Windows tinggal diganti extensionnya jadi .bat gitu ya.
Kalau di Linux atau Mac tinggal dihapus extension par-nya, lalu tinggal teman-teman tambahkan sebagai executable. Jadi teman-teman bisa execute Composer-nya. Ya, sekarang kita sudah berhasil menginstal Composer di laptop kita. Sekarang kita akan coba membuat project menggunakan Composer. Untuk membuat project Composer itu sangat sederhana ya, kita cukup membuat file composer.json pada project PHP kita. Jadi kalau misalnya sesederhana ini, jadi sebenarnya teman-teman bisa gunakan di project yang sudah ada gitu ya, atau di project baru pun bisa. Karena teman-teman cukup menambahkan file namanya composer.json ya. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen bikin secara otomatis, jadi kalau teman-teman manual, silakan teman-teman bikin sendiri composer.json ya. Tapi kalau mau otomatis, teman-teman bisa gunakan perintah composer init ya di dalam folder project-nya. Kita akan gunakan composer init ya, biar tidak manual membuat file composer JSON-nya ya, biar otomatis. Jadi caranya teman-teman seperti ini, contohnya kita bikin folder namanya belajar PHP composer ya. Lalu teman-teman silakan perintahnya adalah composer init ya. Nanti ini akan mengenerate project composer baru. Jadi sebenarnya dia nge-generate file composer.json ya. Nanti akan ditanya package name-nya. Package name itu kayak nama project-nya ya. Biasanya dia ada formatnya ya. Formatnya diawali dengan nama vendornya. Ya anggap aja nama nama perusahaan teman-teman ya. Atau nama pribadi juga nggak masalah. Tapi ini ada aturannya harus lowercase semua ya. Tidak boleh ada spasinya. Jadi contohnya vendornya saya ganti programmer zaman now. Lalu name-nya, nama project-nya. Contohnya di sini belajar PHP Composer. Seperti ini. Lalu di sini kita diminta masukkan description-nya, contohnya belajar PHP Composer. Lalu di sini autornya, default-nya dia akan bisa mendeteksi dari author di laptop kita ya, menggunakan Git ya. Jadi setelah itu minimum stability-nya ya, terserah teman-teman mau masukkan, saya di sini skip. Lalu tipe project-nya ya, saya pakai di sini tipenya adalah project ya. Tipe project-nya adalah project, artinya saya membuat aplikasi. Nanti kita bahas yang lain seperti library contohnya ya. Lalu lisensinya, kalau teman-teman mau masukkan lisensi, silakan masukkan di sini, ya. Jadi nanti tinggal di enter-enter aja sambil jalan. Oke, jadi di sini saya akan buat ya. Jadi saya akan masuk dulu ke tempat biasa saya bikin project, development YouTube, ya. Lalu di sini saya akan buat folder baru, mkdir, belajar PHP Composer. Saya masuk dulu, belajar PHP Composer, ya. Nah, jadi di sini tinggal gunakan composer init. Nah, di sini namanya programmer zaman now / belajar PHP Composer contohnya ya. Selanjutnya description-nya di sini belajar PHP Composer. Autornya saya samakan saja. Oke, minimum stability-nya saya kosongkan. Tipenya di sini saya pilih project ya, karena saya mau buat project. Lisensinya saya kosongkan. Di sini apakah kita mau download dependensi? Ya, kita belum belajar dulu dependensi ya, nanti dulu. Nanti di materi terpisah, jadi saya di sini pilih no ya. Apakah saya mau download dependensi yang buat development? Saya juga di sini tidak akan dulu ya, jadi masukkan no. Selesai, dan kira-kira isinya bakal seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini JSON Composer JSON-nya. Jadi ada name-nya, description, type-nya, authors-nya ya. Dan require-nya, dependensinya masih kosong ya, belum ada. Oke, udah oke sih. Saya yes. Selesai. Jadi sekarang kita sudah ya, kalau teman-teman lihat di sini sudah ada file namanya composer.json. Oke, saya akan buka menggunakan PHP Storm ya. Silakan teman-teman buka menggunakan PHP Storm ya, bisa manual buka PHP Storm-nya atau menggunakan Visual Studio Code juga boleh ya, nggak masalah. Silakan gunakan text editor yang biasa teman-teman gunakan. Ini sudah ada nih Composer JSON-nya. Oke, ini hurufnya kayaknya kekecilan, saya perbesar dulu. Oke, sudah ya. Nah, jadi isinya sebenarnya sederhana banget, cuma seperti ini doang nih, composer.json. Jadi filenya cuma ini. Yang paling penting itu adalah name, description, tipenya apa, autornya siapa, dan require-nya ini dependensinya. Nanti kita bahas ya, gimana cara menambah dependensi. Oke, setelah selesai, yang perlu teman-teman lakukan adalah, ini kan sudah jadi ya composer JSON-nya, menginstal dependensinya. Oke, tapi kan kita belum menambahkan dependensi nih, nah itu nggak masalah sebenarnya ya.
Jadi bisa secara otomatis si Composer juga akan nge-generate file-file yang dibutuhkan ya, jadi nggak harus menambahkan dependensi dulu. Jadi setelah kita membuat Composer project-nya, selanjutnya kita perlu menginstal dependensinya. Walaupun sampai sekarang kita belum menambahkan dependensi apapun, tetapi itu nggak masalah ya. Untuk menginstal dependensi kita cukup menggunakan perintah Composer update ya. Ya teman-teman silakan gunakan perintah Composer update. Nanti dia akan secara otomatis menginstal dependensinya, nanti bikin folder vendor, nanti akan bikin satu file namanya Composer log ya. Jadi perintah Composer update akan menginstal semua dependensi yang terdapat di file Composer JSON, lalu semua dependensinya akan diupdate di dalam file namanya Composer log ya. Jadi kalau teman-teman kaget loh kok ada file baru namanya Composer log, itu nggak masalah. Itu semacam catatan aja ya buat si komposernya bahwa dependensi yang sudah diinstal itu dependensi apa aja gitu ya. Karena kalau di Composer JSON mungkin nanti teman-teman cuma nambahin dependensinya A gitu ya. Tapi kan sebenarnya A itu butuh B, C, D gitu ya. Nanti yang B, C, D itu akan disimpan di dalam Composer log ya sama si komposernya. Dan hasil semua dependensinya ya teman-teman nanti akan lihat ada di folder yang namanya vendor. Nanti ini otomatis akan dibuat sama si komposernya. Oke. Jadi caranya teman-teman cukup gunakan Composer update ya. Oke. Jadi di sini teman-teman silakan buka terminal. Saya buka terminal di sini ya. Jadi di foldernya saya cukup gunakan Composer update. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai, cepat ya. Kenapa? Karena memang tidak ada dependensi, jadi cepat. Nanti kalau teman-teman perhatikan, di sini ada Composer log ya. Jadi isi filenya adalah ini. Nah, ini informasinya. Ya, kebetulan di sini tidak ada ya. Tidak ada dependensi apapun, karena memang kita belum memasukkan dependensi apapun. Oke, selanjutnya di sini ada folder yang namanya vendor ya. Di sini vendor, di sini ada banyak file PHP ya. Ini di auto generate oleh si Composer ya. Teman-teman sebenarnya nggak perlu harus tahu isinya apa, karena ini sudah otomatis dan auto generate sama si komposernya. Oke, jadi seperti itu aja. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah, gimana kalau nanti suatu saat teman-teman mau submit ini ke repository Git misalnya ya. Nah, ini sarannya adalah teman-teman jangan submit yang vendornya ya. Kenapa? Karena vendornya itu bakal gede banget, tergantung library teman-teman seberapa banyak gitu ya. Semakin banyak library yang di-download, maka semakin besar vendornya. Jadi tidak disarankan untuk meng-commit yang vendor. Folder vendor itu silakan di-ignore saja dari Git repository. Nah, kalau teman-teman mau commit ya ke dalam repository Git, contohnya di GitHub, itu teman-teman cukup commit yang JSON dan log ya. Nah, kenapa log perlu di-commit? Biar nanti versi dependensinya sudah ditentukan. Nah, nanti itu ada perintah lagi selain Composer update, namanya ada Composer install. Kalau Composer update, itu akan mendetek dependensi dari JSON, ya, file Composer JSON, lalu dia akan install dan simpan di Composer log. Kalau misalnya Composer install, itu dia akan bacanya dari Composer log. Dari Composer log, lalu dia akan install ke vendor, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada yang Composer update. Kalau misalnya teman-teman ngerubah Composer JSON, silakan gunakan Composer update. Tapi kalau teman-teman misalnya download dari repository yang sudah ada Composer log-nya gitu ya, teman-teman bisa langsung gunakan Composer install tanpa menggunakan Composer update. Jadi kalau misalnya sudah ada ya, tinggal Composer install saja. Kebetulan di sini sudah ada, jadi tidak ada yang diinstal. Jadi seperti ini ya, cara teman-teman membuat project Composer. Jadi sederhana banget ya, cukup bikin satu file Composer JSON. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan Composer lagi, simple. Teman-teman tinggal hapus file Composer JSON-nya, Composer log-nya, sama vendornya. Jadi sesederhana itu aja membuat project Composer ya. Jadi teman-teman tidak membutuhkan IDE sama sekali ya, seperti PHP Storm atau Visual Studio Code. Cukup menggunakan terminal. Sekarang kita akan coba membuat program Hello World ya menggunakan PHP Composer. Composer itu secara otomatis akan menyimpan semua library yang kita gunakan di directory yang namanya vendor. Lantas pertanyaannya bagaimana cara include file library-nya? Kalau misalnya kita masukkan 1, 2, atau 3, itu kan di dalamnya biasanya ada banyak sekali file PHP-nya. Nah, biasanya kan kita akan include atau require one satu persatu ya file PHP-nya. Nah, lantas gimana kalau misalnya dengan si Composer ini? Nah, kita tidak perlu melakukan satu persatu. Jadi, teman-teman nggak perlu ngelakuin require one satu persatu gitu ya, atau include one itu satu persatu itu nggak perlu.
kita cukup menggunakan file yang namanya vendor/autoload.php. Jadi di dalam folder vendor ya atau directory vendor itu terdapat file namanya autoload.php. Ini secara otomatis akan di-generate oleh si komposernya. Jadi setiap teman-teman ngelakuin composer update itu otomatis dia akan di-generate ini. Nah, tapi kalau teman-teman nanti update, nanti teman-teman perlu regenerate lagi si file autoload PHP-nya. Nanti saya akan perlihatkan ya cara nge-generate-nya. Nah, file autoload PHP tersebut ini bisa secara otomatis menginclude kelas-kelas yang kita butuhkan di library kita, ya. Jadi misalnya di file PHP kita cukup menambahkan autoload PHP saja, nanti secara otomatis semua library yang ada di Composer yang teman-teman sudah include ya, itu otomatis bisa digunakan tanpa teman-teman ngelakuin include satu persatu filenya. Jadi seperti ini caranya. Jadi teman-teman gunakan require once ya atau include once bebas. Contohnya di sini directory, lalu teman-teman ini kan directory filenya ya. Nah, selanjutnya teman-teman silakan masukkan vendor autoload.php ya. Nanti secara otomatis semua library yang nanti sudah kita masukkan ke dalam project composernya bisa teman-teman gunakan. Cuma kebetulan sekarang kita belum menambahkan library apapun ya. Tapi nggak masalah, jadi intinya teman-teman cukup menambahkan satu baris ini. Nge-include si autoload.php-nya ya. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini saya akan bikin sebuah file namanya hello world ya. Oke, selanjutnya di sini jadi teman-teman cukup require once ya directory saat ini, lalu saya tambahkan vendor autoload.php ya. Isi autoload ini teman-teman nggak usah khawatir karena ini di auto generate sama si komposernya. Nah, makanya ini namanya agak aneh ya. Karena dia di autoload. Nanti ini banyak sekali kodenya. Ini semuanya di autoload sama si PHP komposernya ya. Jadi teman-teman cukup ngelakuin include autoload saja. Lalu di sini contohnya hello world ya. Composer misalnya ya. Selesai. Jadi cukup seperti itu aja. Selanjutnya teman-teman silakan running ini menggunakan web contohnya ya atau juga menggunakan terminal ya. Contohnya saya akan menggunakan terminal menggunakan perintah PHP, nama filenya ya, nanti keluar di sini hello world composer. Jadi sekarang kita sudah berhasil ya melakukan ya atau membuat program hello world menggunakan composer. Jadi sebenarnya sederhana banget ya. Teman-teman cukup include yang autoload-nya saja. Setelah itu teman-teman mulai bisa membuat kode program PHP-nya. Sekarang kita akan bahas tentang autoload. Composer menggunakan fitur PHP class autoload untuk melakukan loading class ya yang terdapat di dalam directory vendor. Jadi kalau teman-teman nanti perhatikan kode-kode menggunakan Composer itu teman-teman tidak perlu melakukan manual menggunakan require once atau include once ya untuk tiap file kelas-kelas yang teman-teman import gitu ya atau use. Nah, kenapa nggak perlu manual? Karena dia menggunakan fitur yang namanya autoload ya. Ini sudah ada sejak di versi PHP 5. Jadi di sini ada fitur yang namanya PHP autoload. Jadi nanti ada sebuah function yang namanya ini spt autoload register. Nanti tinggal function ini dipanggil. Kalau di sini kita manggil kelas mana, maka secara otomatis di-include ya kelasnya. Dan ini semuanya sudah di-handle otomatis sama autoload-nya milik Composer. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ketika kita melakukan autoload di sini ya. Nah, di sini ada autoload-nya. Nah, di sini ada autoload-nya nih. Nah, SPL autoload register. Jadi semuanya sudah ada otomatis di sini. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan lagi. Oke ya. Jadi nggak ada magic sebenarnya ya. Jadi itu sebenarnya udah bawaan functionnya di PHP sudah ada. Cuma teman-teman jadinya tidak perlu melakukan import, include atau require once si file PHP-nya satu persatu ya secara manual. Nah, selain itu kita juga bisa memasukkan source code di project kita ke autoload. Kalau teman-teman misalnya pengen ngelakuin autoload juga gitu ya. Jadi nggak cuma dari library, tapi juga dari kode teman-teman di project-nya ya. Nanti kita akan lihat caranya ya. Namun agar bisa di autoload ada standar yang perlu kita ikuti. Jadi nggak tiba-tiba langsung bisa di autoload ya. Teman-teman harus ikuti standarnya. Oke, kita cek.
Jadi nanti teman-teman perlu ubah yang namanya composer.json-nya ya, menambahkan atribut yang namanya autoload. Nah, di dalam autoload ini sebenarnya ada formatnya, tapi format yang biasa digunakan adalah PSR4 ya. Ada banyak sebenarnya. Di sini saya cuma bahas PSR4, kenapa? Karena memang yang lumrah digunakan ya, yang biasa digunakan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya saya tulis programmer zaman now / ya, artinya adalah ini adalah nama namespace-nya ya. Artinya kalau saya suatu saat di dalam kode program saya melakukan import atau use ini ya, package ini, maka secara otomatis si komposer akan nge-load ya file yang ada di ini, folder src. Artinya nanti kita akan bikin sebuah folder yang namanya src atau istilahnya source gitu ya. Nah, ini bisa seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Kita langsung praktekkan saja di dalam composer JSON ya, di sini. Nah, kita bisa tambahkan di sini contohnya autoload ya. Autoload ini formatnya ada banyak, PSR4, class map, exclude from class map, files PSR0 ya. Cuma yang paling banyak digunakan sekarang adalah PSR4. Nah, PSR4 formatnya adalah di sini adalah nama package-nya ya, atau nama namespace-nya. Jadi di sini contohnya namespace-nya programmer zaman now seperti ini. Pemisahnya kan biasanya 1 ya, tapi kalau di sini pakainya 2 ya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di sini akan otomatis nge-load folder mana. Nah, contohnya saya akan bikin folder di sini namanya source ya, atau disingkat src ya. Nah, nanti semua kelas PHP-nya saya akan masukkan ke sini. Jadi nanti otomatis saya akan load dari source ini ya. Artinya apa? Artinya kalau di sini di file PHP kita, di sini kita use ya programmer zaman now ya. Kalau misalnya nama kelasnya contohnya echo gitu ya. Nah, ini secara otomatis dia akan nge-load ya, programmer zaman now ini akan dikonversi menjadi ini src. Jadi dia akan nge-load si source ini ya. Lalu selanjutnya nama kelas harus ada sama dengan nama filenya. Jadi kalau nama kelasnya echo, nanti di sini saya harus bikin nama filenya adalah echo.php. Seperti itu ya. Jadi ini contoh saja. Jadi caranya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ketika teman-teman merubah autoload-nya, teman-teman harus memastikan si composer autoload-nya itu diubah juga alias di-generate ulang ya. Jadi teman-teman perlu melakukan generate ulang si file autoload.php-nya. Nah, ini teman-teman nggak perlu lakukan manual ya, cukup menggunakan perintah saja, namanya adalah composer dam autoload. Nanti secara otomatis si autoload-nya akan di-generate ulang ya. Nanti akan menginclude semua library dan juga script autoload yang sudah kita masukkan di sini. Jadi di sini teman-teman perlu ya tambahkan yang namanya composer dam ya autoload. Nah, selesai ya, sudah generate autoload filesnya, artinya sudah. Harusnya yang ini sekarang file ini ya, directory ini maksudnya, directory yang source ini otomatis sudah dibinding dengan namespace programmer zaman now. Oke, selanjutnya kita akan coba ya, kita akan coba di sini bikin sebuah kelas dengan namespace programmer zaman now. Oke. Ini adalah aturan pembuatan source code-nya ya. Jadi pada composer JSON sebelumnya kan kita sudah menambahkan namespace-nya programmer zaman now ya di dalam direktorinya source ya, src. Nah, artinya jikalau kita import kelas di namespace programmer zaman now, maka dia akan include file di dalam direktori src ya. Nah, jikalau namespace-nya programmer zaman now, maka foldernya adalah src ya. Jikalau namespace-nya programmer zaman now /data, maka foldernya adalah src/data. Jadi nanti teman-teman perlu bikin lagi folder namanya data. Huruf besar ya, D-nya. Jadi harus sama. Jadi artinya programmer zaman now ini bindingnya ke source ya. Tapi kalau teman-teman di dalamnya bikin sub namespace lagi atau sub package, itu teman-teman contohnya di sini data. Teman-teman harus bikin nama foldernya di sini adalah data juga ya. Jadi harus sama formatnya. Nah, sedangkan untuk nama filenya harus sama dengan nama kelasnya. Jikalau nama kelasnya adalah people, contohnya, maka teman-teman juga harus bikin nama filenya adalah people.php. Jadi harus sama dengan nama kelasnya ya. Jadi harus satu file itu satu kelas ya, biar importnya benar gitu ya. Oke. Contohnya, kita akan buat ya. Jadi kita akan di source ini akan bikin nama foldernya data
habis itu nama filenya people.php. Artinya apa? Artinya di sini kan package-nya adalah programmer zaman now, berarti di sini data. Jadi programmer zaman now data ya, nama namespace atau package-nya. Lalu di sini kita bikin file namanya people.php, artinya di dalamnya kita harus bikin kelas namanya people ya. Oke, kita akan coba bikin file dulu aja. Jadi di dalam source-nya di sini saya akan bikin folder namanya data. Lalu di dalam data di sini kita akan bikin file PHP namanya people ya. Nah, seperti ini. Ini masih kosong. Ini kita close dulu. Oke, selanjutnya isinya seperti apa? Jadi isinya teman-teman harus seperti ini. Teman-teman harus masukkan namespace-nya programmer zaman now /data. Kenapa? Karena kan kita sudah tahu ya, src itu adalah namespace-nya programmer zaman now sesuai dengan di yang tadi ya, composer JSON. Lalu di sini kita harus tambahkan data. Kenapa? Karena kita bikin folder lagi di dalamnya, yaitu folder data. Jadi teman-teman harus masukkan data. Oke, jadi di sini namespace-nya programmer zaman now /data. Nah, seperti ini ya. Jadi ini beneran harus sama dengan ini. Jadi kalau beda satu karakter itu salah ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin kelas people ya. Jadi harus sama huruf besar kecilnya dengan nama filenya. Jadi kalau misalnya nama filenya people.php, kita bikin nama kelasnya people juga ya. Oke, lalu di sini kita silakan masukkan apapun kodenya. Contohnya di sini saya bikin kelas people ya. Lalu saya bikin constructor. Oke, saya akan promote variabelnya, contohnya name, seperti ini. Oke, sorry, name, habis itu di sininya say hello ya. Di sininya string name, oke. Di sini terjadi error ya, komplainnya karena PHP-nya, versi PHP-nya harus PHP 8 ya kalau ini. Nah, ini sebenarnya saya sudah pakai PHP 8 sih, cuma di editornya dianggapnya saya masih pakai PHP 7. Jadi saya naikkan dulu ya versi PHP-nya ke PHP 8. Nah, selesai. Oke, fitur ini soalnya baru ada di PHP 8 ya, yang nge-promote dari constructor menjadi atribut. Oke, habis itu kita bikin function say hello ya. Di sini string name. Lalu kita samakan saja ya isinya. Hello, oh ini hello-nya malah name yang di sini ya. Saya edit deh. Harusnya hello name ya dari parameter ini. Contohnya my name is this name. Nah, selesai. Seperti ini ya. Jadi simple nih, kita bikin kodenya seperti ini. Oke, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Selanjutnya teman-teman nggak perlu ngelakuin apa-apa lagi. Teman-teman nggak perlu nge-require one lagi si file ini ya, people.php. Teman-teman bisa langsung gunakan ya. Jadi contohnya, setelah teman-teman ngelakuin require once ya, yang auto load ini, teman-teman udah nggak perlu lagi ngelakuin require once satu persatu file PHP kita ya. Ya cukup teman-teman langsung use, contohnya programmer zaman now /data /people. Lalu teman-teman langsung bisa pakai people-nya. Jadi di sini teman-teman tidak perlu ngelakuin require once ke file people.php lagi. Jadi ini sudah otomatis. Jadi ini adalah salah satu keunggulannya kalau teman-teman menggunakan fitur auto load-nya si Composer. Oke, di sini contohnya saya balik lagi ke Hello World ya. Oke, saya ganti deh ya nama bikin file baru biar ini nggak berubah. Namanya Hello People. Oke, jadi di sini tetap ya kalau pertama harus require once directory lalu vendor auto load. Selanjutnya kita use programmer zaman now people ini, lalu kita akan bikin people sama dengan new people, contohnya namanya echo, lalu kita echo people say hello Budi contohnya. Selesai ya. Ini kita coba running, silakan menggunakan PHP hello people.php. Hasilnya lihat. Hello Budi, my name is Eko. Ini udah otomatis. Kecuali kalau teman-teman lupa ya, lupa nge-require once ini mungkin error. Kita coba. Nah, error ya, class people-nya tidak diketahui ini di mana. Tapi kalau teman-teman sudah ya ngelakuin require once auto load ini, maka secara otomatis ya, yang di composer JSON-nya juga akan di auto load ya.
Jadi ini enaknya kalau teman-teman menggunakan Composer. Jadi teman-teman bayangkan kalau tidak menggunakan Composer, teman-teman harus require one satu persatu nih. People.php. Nanti kalau misalnya tambahin file lain, harus require once lagi yang lain seperti itu. Kalau ini teman-teman nggak perlu ya. Jadi ini fitur auto load di Composer. Sekarang kita akan bahas tentang repository. Repository itu merupakan tempat semua dependensi atau library atau framework ya yang berbasis Composer itu disimpannya. Nah, secara default Composer itu menggunakan repository yang namanya packages ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada di sini nih. Ini yang open source library itu rata-rata disimpan di sini ya. Jadi open source library atau framework open source itu disimpannya di sini ya. Kalau teman-teman misalnya punya repository sendiri, teman-teman bisa tambahkan sendiri jika teman-teman mau ya. Nah, kita akan lihat di packages di sini. Jadi di sini itu banyak sekali ya. Nah, ini teman-teman bisa searching ya atau browse mungkin ya di sini. Ini library-library yang open source ya. Contohnya yang terkenal itu seperti Laravel ya. Itu ada di sini contohnya Laravel ya. Ada juga misalnya kode Igniter gitu ya. Kode Igniter juga ada di sini ya. Jadi banyak banget yang populer di sini. Contohnya kalau teman-teman misalnya, oh saya mau butuh ngirim email. Nah, teman-teman ada juga ya library untuk mengirim email, banyak juga. Atau saya mau ngelakuin HTTP client. Nah, ini juga ada banyak ya HTTP ya. HTTP client harusnya banyak juga. Nah, seperti ini banyak juga HTTP client gitu ya. Jadi sebenarnya banyak banget library yang sudah tersedia di dalam repository sini ya, di package sini. Jadi ini rata-rata semuanya open source ya dan free untuk digunakan ya. Jadi nanti kita akan coba ya menggunakan salah satunya di chapter tersendiri. Jadi seperti ini. Atau kalau teman-teman misalnya, oke, saya mau menambahkan repository saya sendiri misalnya. Saya misalnya aplikasi atau library-nya bukan open source gitu. Nah, teman-teman juga bisa. Ini ada banyak ya. Jadi di dokumentasinya ada. Nanti kita akan coba ya. Ini saya bahas kilas dulu aja. Jadi konsepnya kan semuanya sebenarnya disimpan di repository. Jadi nanti saat teman-teman install dependensinya ya, atau masukkan di dalam Composer JSON, nanti semuanya akan di-download dari tempat repositorinya. Jadi kalau bingung apa itu repository, ya anggap aja file hosting lah ya, tempat menyimpan si library dependensi Composernya. Jadi ada banyak tuh teman-teman misalnya mau masukannya bahkan bisa dari Git ya. Nah ini version control juga bisa ya dari Git, contohnya teman-teman nanti kita upload ke GitHub contohnya, itu juga bisa ya. Jadi nggak harus langsung ke packages. Nanti kita akan coba praktikan juga ya. Dan ini banyak tipenya. Nanti kita akan coba praktikan beberapa ya, tidak akan semua. Nanti kita akan coba praktikan ke version control ya, menggunakan GitHub dan juga ke packages. Kalau teman-teman punya open source library yang di-deploy ke packages. Nanti kita akan lihat caranya seperti apa. Jadi ini tentang repository ya. Jadi teman-teman harus biasakan nanti kalau misalnya bikin aplikasi projectnya udah besar gitu ya, dibagi menjadi kecil-kecil gitu ya library-nya, itu silakan dimasukkan ke repository-nya. Jadi nanti tinggal dari project teman-teman tinggal include dependensinya. Nanti otomatis kita bisa download dari menggunakan Composer dari si repository-nya. Sekarang kita akan bahas tentang menambah dependensi. Nah, salah satu keuntungan menggunakan Composer adalah kita bisa dengan mudah menambahkan dependensi library yang kita butuhkan. Nah, secara garis besar itu terdapat dua jenis library ya di dalam Composer. Yang pertama adalah library yang kita gunakan ketika proses development, dan yang kedua adalah ketika aplikasinya berjalan. Jadi, teman-teman misalnya bisa menambahkan dua jenis library yang dibutuhkan ketika aplikasinya beneran berjalan ya, atau ketika proses development saja. Artinya ketika dijalankan ya nggak dibutuhkan juga library-nya. Nah, contoh library yang digunakan ketika proses development saja, contohnya library untuk unit test. Ya, nanti kita akan buat cross-serve visa untuk unit test. Jadi, tapi ini adalah contohnya ya, contoh library yang dibutuhkan buat development, tapi nanti ketika berjalan itu sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Nah, untuk menambah library ya, kita bisa tambahkan di Composer filenya ya, dengan menggunakan atribut yang namanya require. Require ini adalah library yang bisa kita tambahkan untuk aplikasinya ya, ketika aplikasinya berjalan. Sedangkan ada yang require dev. Ini digunakan untuk library yang untuk proses development. Jadi kurang lebih seperti ini contohnya. Ya teman-teman silakan tambahkan require, lalu di sini tinggal masukkan key value-nya.
Key-nya adalah library-nya apa, dan value-nya adalah versinya versi berapa, ya. Jadi soalnya di sini library-nya, di sini versi berapa. Kalau teman-teman butuh yang buat development, teman-teman gunakan require dev, ya. Di sini library-nya versi berapa, di sini library-nya apa, dan di sini versi berapa. Jadi ini bisa lebih dari satu ya, jadi bebas silakan masukkan. Oke. Nah, teman-teman perlu ketahui ya tentang versi library ya. Saat kita menambahkan library, kita perlu menentukan versi berapa yang akan kita gunakan. Jadi teman-teman nggak bisa langsung tambahkan aja library-nya. Harus diberitahu ke komposernya versi berapa yang kita akan gunakan ya. Nah, ada beberapa cara menggunakan versi library di komposer. Semuanya tertulis di dalam halaman dokumentasinya. Jadi ada banyak caranya sebenarnya ya. Saya sengaja nggak buatkan dalam bentuk slide karena lumayan panjang ya. Teman-teman bisa baca langsung di sini. Jadi intinya penulisan versi di sini, kalau teman-teman pengennya exact langsung tinggal dituliskan aja. Tapi nanti ada format penulisan lain, contohnya lebih dari dan kurang dari, seperti itu juga bisa ya untuk versinya. Dan rata-rata di Composer itu menggunakan, kalau membuat library ya, atau project, itu versinya dia biasanya menggunakan ini, semantic versioning. Semantic versioning kalau kita lihat ya, ini formatnya kurang lebih seperti ini nih. Nah, ya, jadi ngikutin kayak gini. Jadi dia ada major-nya di depan ya. Jadi di depan major, titik minornya apa, titik patch-nya apa. Jadi misalnya versi 1, titik 0, titik patch-nya keberapa. Jadi biasanya 3 seperti ini ya. Nah biasanya kalau major-nya naik gitu ya, berarti bisa aja nggak backward compatible gitu ya. Nah kalau misalnya minornya naik, mungkin ada fungsionalitas atau ada perubahan di fiturnya gitu ya. Tapi biasanya masih backward compatible ya. Nah, kalau misalnya patch, biasanya mungkin ada bug gitu ya, dan di patch gitu ya. Jadi biasanya kalau bug fix gitu ya, biasanya naiknya adalah versi patch-nya, versi yang di belakang ini. Jadi kalau contoh misalnya seperti ini ya, versinya 2 berarti major-nya, minornya adalah 1, dan 0, dan patch-nya adalah 0. Ya teman-teman kalau ada bug gitu ya, habis itu dinaikkan versinya jadinya 201. Tapi kalau teman-teman oke mau nambah fitur baru atau fungsionalitas baru, jadi naik 210. Atau mau di rewrite gitu ya, akhirnya harus ngerubah semuanya, nggak compatible, teman-teman ganti dari majornya, dari 2 menjadi 3, seperti itu. Jadi dia menggunakan semantic versioning ya, untuk komposer rata-rata. Oke, kalau untuk penulisan library-nya, versinya, ini teman-teman bisa baca di sini. Jadi ini penulisan versi library-nya. Jadi ada banyak sekali ya penulisannya, ini kita bisa lihat di sini. Nah, yang pertama menggunakan exact. Jadi kalau teman-teman mau pakai library yang versinya 102, tinggal tulis saja 1.0.2. Jadi ini exact. Langsung ya, ini yang paling gampang sebenarnya. Nah ada juga versi range. Kalau teman-teman mau pakai range itu bisa ya. Seperti lebih dari sama dengan, kurang dari, seperti itu bisa. Nah contohnya seperti ini. Saya mau pakai library yang versinya lebih dari sama dengan 1.0 misalnya. Atau 1.0 ya, lebih dari sama dengan 1.0, tapi kurang dari 2.0. Nah, itu bisa. Tinggal nanti masukkan di versionnya seperti ini, ya. Atau seperti ini misalnya ya, lebih dari ini, kurang dari ini, tambahkan atau ya, lebih dari ini. Nah, itu juga bisa. Tinggal dimasukkan di versionnya. Atau ada juga hyphenated version range seperti ini ya, pakai range. Kalau ini kan pakai kurang dari lebih dari. Nah, kalau teman-teman pengen gampang, teman-teman bisa seperti ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya 1.0 strip 2.0 ini sama dengan lebih dari sama dengan 1.0 sama kurang dari 2.1 ya. Jadi teman-teman bisa pakai seperti ini. Dan masih banyak yang lainnya sebenarnya ya. Mau pakai bintang menggunakan wildcard juga bisa. Kalau 1.0 bintang artinya library yang versinya 1.0 berapapun di belakangnya gitu ya. Kalau sekarang ada versinya 1 berarti pakai 1 belakangnya patch-nya. Kalau yang 2 berarti pakai yang 2. Pokoknya yang terbaru ya. Ini nggak terlalu peduli nih kalau pakai bintang. Dan yang lain ada lagi seperti ini ya. Ada tilt operator juga bisa seperti ini ya. Kalau misalnya seperti ini tilt 1.2 itu sama dengan lebih dari sama dengan 1.2 tapi kurang dari 2.0. Untuk detailnya ya, bahkan ada karet gitu ya. Itu teman-teman bisa baca ya lengkapnya di sini. Lumayan banyak ya. Sebenarnya ini sederhana sih. Kalau teman-teman masih bingung, ya udah pakai yang exact aja seperti ini. Sebutkan versinya versi berapa ya. Oke. Next. Nah ini contohnya, kita akan coba ya. Kita akan coba menambahkan sebuah library yang lumayan populer, namanya adalah Monolog. Monolog ini digunakan untuk melakukan logging ya. Logging itu biasanya menulis informasi
Nah, biasanya di loggingnya adalah ke file, seperti itu ya. Jadi kita akan coba tambahkan ya. Nah, ini teman-teman bisa cari di packages sebenarnya. Namanya monolog, ini lumayan terkenal ya. Nah, seperti ini ya, monolog. Nah, teman-teman bisa cek di sini versi yang terbarunya berapa ya. 220 versi yang terbarunya. Jadi di sini kita cukup gunakan ya, di sini monolog library-nya. Oke, kita akan coba di Composer JSON-nya, kita akan tambahkan ya di require ya, karena ini buat aplikasinya, jadi monolog. Di sini versinya tadi 2.2.0. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini versinya 2.20. Jadi teman-teman cukup tambahkan seperti ini aja ketika butuh library. Oke, kalau mau nambah yang lain tinggal tambahkan JSON seperti biasa, tambahkan lagi ya. Jadi simple banget sebenarnya. Oke. Nah, next-nya jangan lupa ya, setelah teman-teman menambahkan, biasakan melakukan Composer update, lalu Composer dump autoload untuk mengenerate ulang. Oke, kita akan coba di sini, berarti Composer update ya. Setelah diupdate, nanti dia akan download, lihat, perhatikan dia download ya, library monolog, dan ternyata monolog itu butuh library lain, namanya PSR log. Maka dia otomatis akan download. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di dalam vendor, itu ada monolog sekarang ya, ini library monolog sama PSR ya, karena dia butuh library PSR. Jadi teman-teman nggak perlu lagi manual download satu persatu. Oke, Composer dump autoload. Selesai. Jadi sekarang kita sudah ngelakukan generate autoload-nya ya, yang ini, dan juga sudah download monolognya. Oke. Next-nya kita sekarang akan coba ya. Jadi ini tadi hasilnya ya, sama seperti yang tadi sudah saya lihatkan, dan sekarang kita akan coba monolognya. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman nggak perlu require lagi ya monolognya, cukup langsung use monolog logger sama use monolog handler, stream handler. Oke, di sini saya akan buat file baru ya, nama filenya adalah hello logging. Oke, jadi di sini require once, dir. Di sini vendor autoload ya. Lalu di sini tinggal use ya monolog logger ya tadi ya. Ini ya logger, habis itu handler, stream handler. Oke, selanjutnya kita akan kita lihat di sini. Pertama bikin logger ya, habis itu new logger. Habis itu kita set handlernya ke mana ya. Jadi di sini kita bikin log sama dengan new logger. Nama loggernya contohnya programmer zaman now ya. Lalu lognya kita push handlernya new stream handler. Oke. Di sini yang pertama mau disimpan ke file apa? Contohnya misalnya application.log. Lalu di sini debug levelnya ya, logging levelnya mau apa? Ada debug dan sebagainya. Contohnya di sini logger info ya. Jadi kita masukkan dari level infonya. Oke, selanjutnya kita coba ya. Kita coba lihat seperti ini ya. Log info hello world sama log info selamat belajar Composer. Log info hello world ya sama selamat belajar Composer. Selesai ya. Nah, untuk detailnya ya soal library monolog nanti saya akan buatkan course terpisah ya tentang PHP monolog ya, biar teman-teman nanti tahu gimana cara melakukan logging. Sekarang kita coba running. Nah, selesai ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada application log. Application log itu adalah logging hasil informasi yang tadi kita tulis. Di sini hello world dan di sini selamat belajar Composer. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara membuat library. Sekarang kan kita sudah tahu ya bagaimana cara menggunakan Composer dari membuat project ya, menggunakan Composer dan juga menambahkan dependensi library ke dalam project Composer kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita ingin membuat library sendiri? Sebelumnya kan kita membuatnya project, habis itu menambahkan library monolog ya. Artinya itu library open source yang orang lain buat gitu ya. Nah, kita misalnya pengen bikin library sendiri. Misal saja dipakai di perusahaan kita, atau mungkin nanti di open source kan juga boleh gitu ya. Library-nya artinya bisa digunakan di project kita atau bahkan di project orang lain. Nah,
Composer tidak hanya mendukung pembuatan dalam bentuk project ya, seperti yang sebelumnya kita buat ya, namun juga dalam bentuk library yang memang bisa nanti di include di project orang lain ataupun project kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya sebenarnya sama ya, teman-teman silakan bikin library, lalu gunakan Composer init, cuma perbedaannya pada saat pemilihan package type-nya. Pada saat pemilihan package type-nya, teman-teman ketikkan library gitu ya. Sebelumnya kan kita pakainya project ya. Nah, ini teman-teman tipenya adalah library. Seperti itu ya. Yang lainnya sih sebenarnya sama saja. Oke, kita akan coba buat ya. Jadi di sini kita akan buat baru ya project-nya. Di sini saya akan bikin direktori belajar PHP Composer misalnya hello ya. Di sini lalu kita akan masuk belajar PHP Composer hello. Jadi di sini kita gunakan Composer init ya. Jadi yang pertama silakan ininya ya, nama library-nya. Contohnya di sini programmer zaman now / belajar PHP Composer hello ya. Ntar description-nya ini misalnya library Composer hello. Selanjutnya di sini autornya oke, ininya saya kosongkan, type-nya library ya. Lisensinya saya kosongkan dulu. Apakah kita mau menambahkan dependensi? Tidak ya. Dependensi untuk development juga tidak misalnya. Seperti ini ya. Sebenarnya sama sih kayak yang sebelumnya, bedanya di sini ada type-nya. Type-nya adalah library ya. Selesai. Oke, yes. Selesai, kita cek. Nah, sudah ada ya Composer JSON. Sekarang kita buka menggunakan PHP Storm. Oke, kita cek. Nah, ini new window. Oke, selesai ya. Di sini masih kosong isinya, project-nya, dan cuma ada ini. Oke, seperti biasa, kita gunakan Composer, perintah Composer update ya. Oke, selesai. Selanjutnya sudah ada ya Composer log-nya dan folder vendor-nya. Oke, selesai. Next-nya apa? Misalnya, misalnya sekarang kita mau ya library ini misalnya pengen pakai versi PHP-nya PHP lebih dari atau sama dengan 8. Nah, teman-teman bisa gunakan seperti ini nih. Jadi tinggal tambahkan require ya PHP-nya lebih dari sama dengan 8. Bahkan di project teman-teman pun bisa tambahkan. Kalau teman-teman misalnya mau pakai project-nya yang pakai PHP 8, jadi teman-teman tinggal masukkan seperti ini. Jadi nanti kalau orang lain buka project teman-teman dan ternyata di laptop orang lain itu menggunakan PHP 7, otomatis nanti komposernya akan komplain gitu ya. Jadi misalnya, oh ini harus bisa jalannya di PHP 8 saja misalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan autoload ya di dalam library-nya. Nah, kalau misalnya nama package-nya programmer zaman now / belajar, kita akan masuk ke folder source, seperti ini. Oke. Sekarang kita tambahkan ya, ini di library-nya. Library-nya kita edit di sini, di sini ya, PHP, tambahkan. Ini versinya lebih dari sama dengan 8.0 ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya autoload-nya kita tambahkan ya, PSR4 di sini programmer zaman now / ya. Slash-nya 2 kali. Belajar seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan si folder source. / di sini src. Nah, kebetulan kita belum bikin foldernya ya. Kita akan bikin di sini foldernya. src. Nah, selesai. Jadi sekarang kita memasukkan ke dalam folder source. Seperti biasa, jangan lupa Composer update lagi. Dan Composer dump autoload. Oke, selesai. Sekarang kita akan buat ya project-nya, filenya maksudnya. Nah, di sini contoh aja ya. Jadi kita bikin misalnya programmer zaman now, namespace-nya /belajar. Nah, di sini datanya kita cukup bikin satu file namanya customer.php. Isinya adalah kelas customer. Simple ya, mirip kayak kelas sebelumnya. Ada constructor, ada private attribute-nya name ya. Dan juga ada say hello. Jadi sebenarnya ini sama saja sama yang sebelumnya. Oke. Di sini saya berarti bikin sebuah file namanya customer ya.
Lalu di sini namespace-nya programmer zaman now / belajar. Kelas customer. Oke, kita akan buat konstruktornya. Dan selanjutnya oke, jadi di sini tadi apa ya? Echo aja ya. Oh, return ya, return. Jadi di sini returnnya string, di sini return hello name. My name is this name, seperti ini ya. Oke, selesai. Jadi sekarang kita sudah bikin library ya, yang isinya simple sih, cuma satu kelas aja. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara upload library yang sudah kita buat ke repository. Jadi setelah selesai membuat library-nya, anggap saja kita sudah selesai membuat library-nya ya, walaupun sederhana. Nah, kita bisa upload library kita ke Git repository. Jadi, Composer ini terintegrasi baik dengan Git repository. Ada banyak sebenarnya Git repository yang gratis ya, contohnya kita akan pakai GitHub, contohnya yang sangat populer ya, sampai saat ini. Nah, pada course ini saya tidak akan membahas tentang Git ya, jadi pastikan teman-teman sudah mengerti tentang Git ya. Nanti untuk course Git akan dibuat terpisah juga ya di programmer zaman now. Oke. Jadi ini contohnya, kita akan buat library. Jadi ini sudah pernah saya buat belajar PHP Composer library, cuma sekarang kita akan buat baru ya, namanya belajar PHP Composer Hello. Kita akan coba ya buat. Jadi di sini kita akan buat baru ya, namanya belajar PHP Composer. Oke, bukan di sini harusnya. Hello ya. Di sini belajar PHP Composer library Hello. Ini saya set public ya. Oke, setelah selesai kita akan coba masukkan ke sini git init ya. Habis itu git remote, add origin. Nah, sudah ditambahkan. Oke, selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan, kita cukup commit yang emang dibutuhkan aja. Contohnya yang vendor itu nggak perlu di-commit sebenarnya ya. Jadi vendor itu nggak butuh di-commit. Jadi di sini saya akan bikin file namanya git ignore ya. Selanjutnya saya tambahkan yang vendor ya, vendor nggak perlu di-commit, berarti nanti ini bawaan PHP Storm idea ya, folder idea, ini nggak usah di-commit juga. Oke, setelah itu kita akan coba git status, kita lihat. Oke, git add, git status lagi. Nah, jadi cuma ada 4 file ya. Ada git ignore, composer JSON, composer log, dan customer class-nya. Jadi si composer log-nya teman-teman upload juga ke repository, biar nanti orang yang pengen coba kontribusi ke library open source kita misalnya ya, dia cukup download, habis itu tinggal running composer install. Tidak perlu composer update lagi, karena log filenya sudah ada. Oke, git commit contohnya di sini. Contoh library sederhana composer. Ya. Nah, kita akan push ke branch master. Oke, selesai ya. Kita coba cek lagi. Nah, sudah ada ya. Berarti library-nya sekarang sudah siap. Next-nya apa yang perlu kita lakukan? Nah, next-nya, setelah teman-teman misalnya selesai gitu ya membuat library-nya, udah kita publish ke repository ya. Nah, teman-teman silakan bikin tag atau release ya. Kalau di GitHub namanya release ya. Bisa juga tag juga. Jadi teman-teman bisa bikin tag ya, bisa manual menggunakan git, perintah git, atau bisa otomatis juga langsung di websitenya GitHub. Nah, intinya apa? Intinya adalah tag ini digunakan sebagai versi dari si library kita. Jadi contohnya di sini ya. Ini rilis namanya, rilis 100, tapi sebenarnya versinya itu ini tag-nya. Tag-nya adalah 100. Jadi nanti tag-nya itu digunakan sebagai versi dari si library-nya. Artinya kita
sudah publish library dengan versi 1.0.0 seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita coba di sini saya masuk ke bagian rilis ya. Nah, di sini saya akan bikin rilis baru. Lalu versinya saya pakai branch-nya master ya. Di sini tag-nya 1.0.0 contohnya ya. Rilisnya adalah rilis 1.0.0 misalnya. First release contohnya ya. Publish. Nah, sekarang udah selesai ya, sudah ada tag rilisnya yang 1.0.0 ya. Udah selesai. Jadi sekarang kita sudah selesai ya, mempublish ya library kita ke repository, dan juga sudah membuat versinya di sini 1.0.0. Oke, jadi setelah selesai kita upload si library kita ke repository, saatnya sekarang kita download dari repository. Oke. Jadi setelah library kita di-upload ke repository, kita bisa menggunakan library tersebut di project kita. Bahkan orang lain pun sudah bisa menggunakannya ya, kalau punya akses ke repository GitHub-nya. Kalau misalnya sebelumnya kan kita bikinnya versinya public ya di GitHub-nya. Artinya semua orang sebenarnya bisa menggunakannya. Artinya public ya. Nah, untungnya Composer juga terintegrasi dengan Git repository. Jadi kita bisa menambahkan Git repository sebagai Composer repository. Jadi nggak cuma dari packages aja gitu ya. Jadi kan defaultnya memang menggunakan packages ya. Tapi kalau teman-teman punya Git repo, itu teman-teman juga bisa tambahkan sebagai repositorinya si Composer. Jadi menarik banget nih menggunakan Composer ini. Oke, caranya seperti apa? Caranya teman-teman perlu definisikan repositorinya. Jadi nanti di bagian repositories ya, di Composer JSON-nya, teman-teman silakan tambahkan ya. Di sini array, tambahkan satu objek baru, tipenya VCS. VCS itu version control ya. Jadi version control. Habis itu di sini teman-teman masukkan URL GitHub-nya, teman-teman simpan di mana ya. Lalu setelah teman-teman masukkan repositorinya, bukan berarti dependensinya bisa langsung di-download, enggak, itu cuma teman-teman ngasih tahu ada repositori baru gitu ya. Nah, untuk teman-teman pakainya, teman-teman perlu definisikan di sini. Contohnya di sini programmer zaman now, belajar PHP Composer Library, versinya berapa ya. Jadi ini bukan username GitHub sama nama repository ya, bukan ya, tapi beneran composer name yang sebelumnya kita buat di library gitu ya. Jadi kalau di sini namanya beda ya, bukan berarti harus ngikutin nama dari si GitHub repo-nya, bukan. Tapi di sini nama dari si project library composer yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, kalau ini dia ngikutin dari tag-nya ya. Sebenarnya kita bikin tag versi berapa ya? Sebenarnya kan kita bikin 1.0.0. Jadi di sini harus samakan tag-nya 1.0.0. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini, ini library-nya ya. Ini library-nya, sekarang kita ke project yang sebelumnya ya. Jadi di project ini, di Composer JSON-nya, kita akan tambahkan lagi nih. Jadi di sini kita akan tambahkan yang namanya repositories ya. Lalu di sini kita akan tambahkan namanya, type-nya adalah VCS. Version control, lalu URL-nya kita masukkan link-nya nih. Tadi link-nya kita coba copy-paste dari sini. Ini link-nya. Nah, selesai ya. Lalu di sini saya jadikan PHP-nya PHP 8 lagi ya, karena saya di laptop kebetulan memang menggunakan PHP 8. Selanjutnya di sini tinggal kita library-nya tadi apa ya? Di sini yang Composer JSON, kita lihat di sini library-nya nih. Nah, ini ya. Jadi library-nya harus disamakan namanya. Di sini versi tag-nya 1.0.0 seperti ini. Selesai. Jadi teman-teman cukup seperti ini aja ya. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini ya teman-teman silahkan lakukan Composer update ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan, dilihat di sini. Nanti dia akan akan download dari repository ya. Langsung dia download, habis itu install. Nanti di sini teman-teman ya, di vendor, ini teman-teman bisa lihat ada programmer zaman now, lalu di sini belajar PHP Composer Hello. Dan ini project library yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, lihat. Ya, jadi semuanya di-download, dimasukkan ke dalam vendor. Oke, lalu jangan lupa Composer dam autoload. Biar, salah ya.
autoload, biar si autoload-nya di-generate ulang. Oke, setelah selesai, ya, berarti sekarang kita sudah bisa menggunakan si library yang tadi. Oke, kita back ke slide dulu. Jadi kita bisa dengan mudah seperti ini. Jadi tinggal require autoload, lalu teman-teman bisa mulai bikin customer dari programmer zaman now, belajar customer ya. Lalu tinggal say hello. Oke, kita akan coba juga ya. Saya akan bikin PHP file baru di sini namanya hello library. Jadi di sini kita require vendor autoload ya. Lalu setelah itu, seperti biasa, kita akan coba bikin customer sama dengan new customer ya. Di namespace-nya programmer zaman now belajar. Namanya Eko contohnya. Ayo di sini tinggal customer say hello. Di sini Budi. Oke. Di sini tambahkan Eko. Tambahkan end offline. Selesai. Kita akan coba running ya menggunakan PHP-nya. Nah, hasilnya lihat. Hello Budi, my name is Eko. Jadi dengan seperti ini, teman-teman berarti sekarang sudah buat library, sudah upload ke repository, dan sudah digunakan di project teman-teman gitu ya. Atau nanti orang lain yang mau menggunakan library teman-teman juga bisa langsung tambahkan seperti ini. Tinggal repositorinya masukkan ya di sini, dan juga silakan masukkan di dependency require-nya. Saat kita membuat library, ya ada kalanya kita pengen upgrade library kita. Nah, sekarang kita bahas ya, gimana caranya upgrade versi library kita. Jadi saat teman-teman bikin library sudah pastilah namanya ya, kita pengen melakukan perubahan, menambah fitur baru, dan sebagainya. Artinya teman-teman perlu melakukan yang namanya upgrade ya, atau update. Nah, yang bagus itu kalau teman-teman melakukan update itu teman-teman tidak mengupdate versi yang sudah teman-teman publish ya, atau bikin rilisnya. Jadi teman-teman harusnya ketika update, teman-teman nanti akan bikin rilis versi baru gitu ya, atau tag versi baru. Nah, untuk melakukan update library caranya cukup mudah. Kita hanya tinggal membuat update kodenya, lalu setelah selesai, teman-teman bisa bikin rilis atau tag baru. Jadi sederhana sekali. Oke. Contohnya kita update, contohnya ya di sini, jadi kita update parameternya, tadinya kan name ya, nanti kita kasih default parameter guest contohnya ya, jadi kalau tidak diisi, bisa langsung keluarnya adalah guest contohnya. Nah setelah selesai, teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman upload changes-nya ya, perubahannya ke repository teman-teman. Setelah itu teman-teman bikin rilis baru. Contohnya di sini saya bikin rilis 200 misalnya ya. Jadi teman-teman perlu bikin rilis baru ya, atau tag baru lah istilahnya. Oke, setelah selesai seperti biasa teman-teman cukup ubah ya. Di project teman-teman yang menggunakan library teman-teman, itu cukup ubah versinya. Tadinya kan 100, saya ubah menjadi 200. Jadi sederhana banget. Oke, kita coba praktekkan. Jadi di sini ya, kita akan coba ini rubah ya. Di sini kita kasih default-nya adalah guest contohnya. Seperti ini. Jadi perubahannya cukup ini aja, lalu kita commit ya. Add default value. Contohnya habis itu git push origin master. Oke, selesai. Kita cek ya di sini. Ini harusnya sudah berubah. Nah, ada commit ya. Add default value. Kita cek apakah sudah berubah. Nah, sudah berubah ya. Nah, artinya sekarang kita perlu bikin rilis baru nih. Masuk ke bagian rilis. Kita bisa bikin rilis baru ya. Bikin rilis baru, nama rilisnya tag-nya 200 ya. Ini harus sama nanti dengan nama versi yang barunya. Oh, di sini rilis 200 misalnya. Rilis contohnya 200. Oke, publish. Selesai, kita bikin rilis versi baru nih, 200. Jadi kalau teman-teman cek, sekarang ada dua versi, 200 dan juga 100 ya. Kalau teman-teman menggunakan project yang sama ya, yang sebelumnya sudah kita buat ya. Jadi kalau yang ini, teman-teman kalau di sini 100 ya, teman-teman lakukan Composer update, tetap dia akan downloadnya yang 100 tag-nya ya.
Jadi kalau sekarang saya coba hapus nih yang vendornya, saya delete ya direktorinya. Composer lognya saya delete misalnya. Lalu di sini saya gunakan composer update gitu ya. Ini tetap dia yang akan di-download adalah versi 1.0.0 ya. Oke, ini ada error sepertinya. Oke, saya kayaknya kena rate limiter ya. Jadi di sini kebetulan kena rate limiter. Rate limiter tuh kita kebanyakan request dari laptop kita ke GitHub. Saya diminta nunggu dulu. Oke, IP saya kayaknya terlalu banyak query. Coba saya ganti WiFi. Untuk memastikan, jadi teman-teman kalau ada error, nggak usah khawatir ya. Itu biasanya kena rate limiter, emang mungkin katanya saya kebanyakan request. Oke, kita terminate dulu, kita coba lagi ya. Terminal, composer, update. Mudah-mudahan IP-nya berubah. Nah, ya, IP-nya tidak terblok lagi sama GitHub. Oke, selesai ya. Kalau teman-teman sekarang lihat, masih tetap 1.0.0 ya yang dipakai. Ya, artinya sekarang kita perlu update nih. Kita akan coba update ke 2 ya. 2.0.0. Oke, sekarang kita coba update. Nah, sudah diupdate ya ke 2.0.0. Untuk memastikan kita akan coba ya. Oh ya, lupa saya. Gunakan composer dump autoload. Autoload ya. Oke, selesai. Kita balik lagi ke Hello Library. Jadi sekarang ada yang ini ya, bisa masukkan parameter sama tidak wajib ya. Jadi di sini saya hapus yang satu parameter ini. Oke, kita sekarang coba running dan hasilnya lihat. Hello guest ya, my name is Eko, dan ini hello Budi, my name is Eko. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau upgrade ya versi library teman-teman. Cukup upgrade ya, masukkan perubahannya, commit ke repository teman-teman, lalu silakan bikin tag baru atau release baru di Git-nya. Setelah itu teman-teman ya tinggal update aja di project-nya. Ketika butuh ya tinggal update seperti ini ya. Jadi ini simple banget ya, melakukan upgrade versi library-nya menggunakan Composer. Oke, sekarang kita akan bahas cara submit ya library yang sudah kita buat dari GitHub ke packages. Oke, jadi kalau khusus open source library, kita bisa submit ke packages ya, kalau teman-teman mau. Caranya pun sangat mudah. Kita cukup registrasi ya, lalu submit repository kita yang ada di GitHub ya. Nah, jadi packages ini bisa secara otomatis mendeteksi versi library-nya ya, sesuai dengan tag atau release yang ada di Git-nya. Jadi simple banget kalau teman-teman misalnya project-nya punya open source library gitu ya, habis itu udah dipublish ke GitHub, terus teman-teman pengen masukkan ke dalam packages. Itu juga bisa. Oke, jadi sesimpel teman-teman tinggal submit ya, lalu tinggal masukkan link URL-nya ya, URL GitHub-nya, nanti tinggal cek otomatis selesai seperti ini ya contohnya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini sebenarnya kan kita sudah punya ya belajar PHP Composer Hello. Nah, di website packages.org, teman-teman silakan loginnya pakai GitHub ya. Use GitHub, karena kita publish-nya menggunakan GitHub. Jadi direkomendasikan menggunakan GitHub. Nah, udah login ya. Nah, kalau teman-teman biasanya pertama kali login perlu allow dulu ya, silakan di-allow dulu ininya ya, repository-nya. Sama kalau teman-teman menggunakan organization ya, di GitHub-nya di-allow juga, biar nanti bisa auto-sync antara si packages sama GitHub-nya. Oke, setelah selesai, teman-teman silakan submit ya. Nanti di sini tinggal masukkan ininya. Nah, contohnya di sini ya. Ini saya akan copy paste ke sini. Selesai, tinggal cek. Nah, oke, udah selesai ya. Kita submit. Nah, udah deh, selesai. Jadi simple banget ya. Seperti ini doang. Nah, nanti dia ngelakuin crawling dulu ya. Jadi kita coba lagi, refresh. Nah, udah selesai. Setelah selesai crawling, nanti kelihatan nih di sini versinya. Nah, teman-teman bisa lihat. Yang sudah kita bikin ya, tag-nya 200 sama 100. Nanti setiap teman-teman ada
update gitu ya, teman-teman bisa klik update ya untuk ngelakuin update, atau biasanya sih otomatis ya. Ini kalau tidak otomatis, teman-teman bisa klik update seperti ini ya. Jadi di sini otomatis ada ya. Jadi caranya sekarang teman-teman sudah bisa nih, bahkan di sini ketahuan nih requirement-nya apa aja ya. Jadi lebih enak kalau menggunakan packages. Ya, teman-teman bisa cari di sini misalnya programmer zaman now seperti ini ya. Nah, ini keluar langsung library-nya ya. Jadi seperti itu. Oke. Selesai. Nah, keuntungannya apa sih kalau teman-teman menggunakan packages ya? Keuntungannya kita tidak perlu menambahkan repository Git lagi ya secara manual di Composer JSON-nya ya. Bayangkan kalau teman-teman ada 5 library teman-teman yang harus teman-teman gunakan, teman-teman harus menambahkan 5 repository di dalam Composer JSON-nya. Tapi kalau teman-teman sudah submit ke dalam packages, itu nggak perlu lagi dilakuin. Itu bisa secara otomatis ya. Jadi enak banget kalau misalnya menggunakan packages ya. Dan dia bisa sync secara otomatis ketika ada rilis baru. Jadi kalau teman-teman rilis ya, nambahin tag baru, rilis baru di dalam GitHub-nya, di packages-nya pun otomatis ke-update ya. Jadi lumayan enak. Jadi yang sebelumnya ya di project teman-teman tinggal hapus repositorinya. Jadi kita sudah tidak butuh lagi repository. Kenapa? Karena memang sudah nggak butuh lagi ininya ya repositorinya. Jadi kita sudah menggunakan si packages karena defaultnya menggunakan packages. Jadi teman-teman cukup menambahkan ini aja. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini ya di Composer JSON-nya teman-teman tidak perlu lagi menambahkan repository ya. Udah nggak perlu lagi. Kenapa? Karena project-nya sudah kita submit ke packages. Jadi di sini udah cukup seperti ini aja. Oke, untuk memastikan kita akan coba lakukan, saya delete. Mudah-mudahan tidak terblokir lagi sama GitHub. Composer update ya. Nah, lihat, selesai. Saya tidak perlu menambahkan repository sama sekali di sini ya. Jadi dia akan connect ke packages, nanti packages tahu, oh ini ada di GitHub contohnya. Nanti dia akan download langsung dari GitHub-nya. Jadi seperti ini, kalau teman-teman pengen submit datanya ya, atau repository atau library teman-teman itu ya, ke packages. Jadi lumayan sederhana. Sekarang kita akan bahas fitur-fitur lainnya yang ada di Composer. Jadi sebenarnya sampai di sini teman-teman sudah bisa mulai menggunakan Composer ya, membuat project Composer, mulai development PHP menggunakan Composer, jadi semuanya sudah mulai teman-teman bisa lakukan. Karena memang tujuan utama Composer sebenarnya memang dependensi manajemen. Dan untuk dependensi manajemen harusnya sampai materi ini juga sudah selesai gitu ya. Nah, tapi selain dependensi manajemen, sebenarnya masih banyak fitur-fitur tambahan ya, yang sebenarnya ya istilahnya pendukung ya, si Composer ini. Jadi di luar dari support utamanya yaitu dependensi manajemen, sebenarnya masih ada beberapa fitur lain. Nah, kita akan bahas sekilas saja ya, karena teman-teman mungkin nanti bisa eksplor sendiri, karena memang ini udah di luar dari scope dependensi manajemennya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya lebih tertarik juga dengan fitur-fitur lainnya, silakan nanti teman-teman bisa eksplor sendiri. Oke, yang pertama itu ada fitur yang namanya script. Jadi fitur ini bisa digunakan untuk membuat custom script ya. Nah, dengan custom script, ini kita bisa menggunakan Composer untuk membuat perintah baru. Contohnya, tinggal gunakan Composer, habis itu nama scriptnya apa. Contohnya di sini script saya, seperti ini. Jadi ini cocok untuk bikin shortcut lah istilahnya ya, bikin shortcut untuk script-script yang panjang contohnya. Oke, ini contohnya, misalnya teman-teman di bagian Composer JS-nya tinggal tambahkan scripts gitu ya. Lalu nama scriptnya apa, lalu di sini kira-kira perintahnya apa. Nah, perintahnya di sini, ini teman-teman beneran bisa memasukkan perintah command line ya, atau terminal. Contohnya, teman-teman di sini php -s localhost 8080. Ya, teman-teman mau menjalankan misalnya server PHP. Nah, ini bisa seperti ini. Atau hello, di sini teman-teman mengeluarkan perintah echo hello world. Ini juga bisa. Ini perintah Unix ya, untuk ngeprint hello world seperti ini ya. Ini coba kita lakukan kalau teman-teman mau coba. Jadi di sini ya, teman-teman bisa tambahkan scripts gitu ya. Contohnya di sini jalankan web ya tadi ya, samakan ya, jalankan server. Jalankan server ya, lalu di sini perintahnya php -s localhost 8080 seperti ini. Lalu di sini misalnya hello ya, lalu di sini kita akan keluarkan echo contohnya hello world. Nah, seperti ini ya.
ini otomatis jadi script ya. Nanti teman-teman tinggal gunakan Composer, spasi, ininya, scriptnya apa. Kalau bisa sih jangan bentrok sama yang udah ada ya. Contohnya install, update itu jangan bentrok gitu ya. Kalau bentrok nanti dia nggak jalan. Jadi teman-teman di sini contohnya kita gunakan Composer, hello contohnya ya. Nah, dia akan execute echo hello world. Nanti dia keluar hello world seperti ini. Atau Composer, jalankan server. Nah, nanti dia otomatis nge-running server PHP, lihat ya. Jadi, menarik banget gitu ya. Jadi, daripada teman-teman capek ngetikkan seperti ini, teman-teman bisa bikin shortcut-nya di sini. Tinggal di sini apa perintahnya, nanti otomatis dia jalankan menggunakan Composer. Oke, saya stop. Selesai. Jadi, seperti ini ya, fitur script. Nah, ada juga fitur yang namanya private repository. Saat kita membuat aplikasi di perusahaan, contohnya, sudah pasti kan biasanya project dan juga library-nya misalnya banyak yang tidak public ya, alias private. Nah, Composer juga mendukung private repository dengan menambahkan istilahnya authentication. Ya, tiap jenis repository berbeda-beda cara authentication-nya ya. Jadi saya nggak bisa bahas semuanya karena memang tiap repository yang teman-teman gunakan itu kan biasanya beda-beda. Teman-teman nanti tinggal baca detailnya di dokumentasi ini. Kalau teman-teman misalnya pengen bikin private repository. Jadi ada banyak caranya ya, bahkan tiap repository banyak berbeda-beda. Contohnya GitLab, ada GitLab juga, ada GitHub, ada Bitbucket ya, tergantung teman-teman menggunakan mana. Jadi teman-teman bisa baca di sini untuk detailnya cara authentication-nya. Nanti konfigurasinya seperti apa ya. Nah, ini contohnya repository ini ya, pakai token. Kalau GitLab pakai token juga ya. Kalau misalnya GitHub dia pakai token juga, contohnya seperti ini. Jadi si Composer juga support private repository. Jadi nggak usah khawatir ya, library-nya harus di open source kan? Nggak juga. Jadi kalau teman-teman library-nya emang buat internal perusahaan, teman-teman masih tetap bisa bikin private repository. Oke, selanjutnya plugin. Kita juga bisa mengubah atau meningkatkan fungsionalitas Composer itu sendiri. Kalau teman-teman mau bikin plugin, contohnya bikin plugin yang istilahnya kayak scaffolding, auto-generate, dan sebagainya, itu juga bisa menggunakan Composer plugin ya. Nah, ini detailnya teman-teman bisa baca di sini ya. Ini cara membuat pluginnya. Ya, nanti ada caranya sendiri, teman-teman bikin project baru, tipenya adalah Composer plugin ya. Bukan library, bukan project, tapi tipenya adalah Composer plugin. Teman-teman bikin plugin ya, udah ada ya, interface-nya namanya plugin interface. Ya, teman-teman silakan diekspor kalau teman-teman tertarik bikin plugin di atas Composer. Oke, next-nya ada yang namanya vendor binary. Jadi kalau misalnya sebelumnya kan kita udah tahu ya ada folder yang namanya vendor. Nah, kalau teman-teman mau bikin library dan di dalam library tersebut teman-teman mau masukkan binary file gitu ya, yang bisa di-execute, teman-teman bisa juga lakukan di Composer, namanya adalah vendor binary ya. Jadi kadang library tidak hanya berisi kode PHP saja, kadang library juga berisi binary file untuk dieksekusi. Nah, contohnya kalau teman-teman pengen tahu yang paling populer itu adalah namanya ada library yang namanya PHP unit ya. PHP unit ini dalamnya ada vendor binary-nya. Jadi untuk menjalankan si unit test PHP-nya ya. Untuk detailnya kalau teman-teman mau lihat ya gimana caranya membuat vendor binary, teman-teman bisa baca di sini. Ini vendor binary ya. Jadi teman-teman di Composer JS-nya tinggal bilang ya ada binary, nama binary-nya yang mana, filenya, terus yang mana aja ya. Jadi seperti ini simple. Jadi teman-teman harus siapkan dulu binary file yang akan bisa dieksekut. Jadi seperti ini. Detailnya teman-teman silakan baca di sini. Oke, dan sebenarnya masih banyak ya fitur-fitur, ya istilahnya fitur-fitur tambahan yang memang di luar dari dependensi manajemen ya. Di sini sengaja saya nggak bahas karena memang fokusnya lebih ke dependensi manajemennya ya. Kalau di luar itu teman-teman sebenarnya bisa ekspor sendiri. Ya, teman-teman bisa baca lebih detailnya di halaman ini. Get Composer Doc ini sudah lengkap banget ya. Support atau fitur-fitur tambahan di luar dari dependensi manajemennya. Bahkan kalau teman-teman pengen tahu ya, perintah-perintah apa saja sih yang ada di Composer, teman-teman bisa cek di command line interface ya. Ini ada banyak. Sebenarnya kan kita cuma bahas beberapa ya, kayak install, update, init, dan sebagainya. Ini sebenarnya masih banyak perintah-perintahnya, teman-teman bisa ekspor sendiri ya. Jadi ini adalah fitur-fitur tambahan dari si Composer. Selesai sudah ya materi tentang PHP Composer, jadi saya ucapkan selamat ya. Jadi sekarang harapannya teman-teman kalau membuat project baru ya,
menggunakan PHP, silakan manfaatkan PHP Composer ini. Karena lebih gampang maintain-nya dibandingkan teman-teman tidak menggunakan dependensi manajemen ya. Nah, next-nya kira-kira setelah teman-teman belajar ini, teman-teman perlu belajar apa lagi nih untuk meningkatkan kemampuan teman-teman sebagai programmer PHP. Oke, jadi next-nya saran saya teman-teman nanti perlu pelajari tentang PHP unit test. Ini tentu saja akan saya buat course-nya juga ya untuk PHP unit test. Nah, setelah itu sebenarnya untuk PHP materinya sudah selesai ya. Teman-teman bisa perbanyak studi kasus. Nanti kita juga akan coba buatkan beberapa studi kasus ya, biar teman-teman mahir ya dalam membuat aplikasi PHP-nya. Jadi setelah itu ya teman-teman kalau misalnya udah terbiasa menggunakan PHP, nanti teman-teman saatnya mulai belajar framework. Ada banyak framework yang populer di PHP ya, ada contohnya ada Laravel, ada Code Igniter, ada Kex-PHP gitu ya, ada Y-Framework dan sebagainya. Nah cuma mungkin untuk di programmer zaman now nanti akan saya lebih prioritaskan ke framework Laravel ya. Nah jadi mungkin sekian aja ya materinya. Kalau teman-teman merasa ini berguna, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan, ya silakan dimasukkan di kolom komentar ya. Dan kita kembali lagi di course selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.